Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Tia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang geometri ruang bagian ketiga, jarak titik ke bidang. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai. Kemudian ini adalah beberapa pembahasan yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Kita akan membahas tentang pengertian, konsep jarak titik ke bidang, dan juga contoh soalnya. Yang pertama tentang pengertian, di sini ada sebuah titik P dan juga bidang alfa. Jarak titik P terhadap bidang alfa merupakan panjang ruas garis tegak lurus, ya. Panjang ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik P ke titik tembus pada bidang alfa. Jadi jaraknya itu adalah jarak titik P terhadap tarik garis tegak lurus ya terhadap bidang alfa yang menghubungkan titik tembus, ya, menghubungkan titik tembus pada bidang alfa. Nah, ini merupakan jarak titik P terhadap bidang alfa. Atau dengan kata lain, PQ. Di sini kan kalau misalkan kita tarik garis tegak lurus ya, di sini diperoleh titik tembusnya. Titik tembusnya katakanlah di sini adalah Q. Ini kan kalau garisnya diteruskan kan akan tembus ya ke sebuah bidang. Katakanlah titik tembusnya adalah Q, maka panjang ruas PQ ini adalah jarak titik P terhadap bidang alfa. Ya, panjang PQ di sini adalah jarak titik P terhadap bidang alfa. Ingat ya, menarik garisnya garis tegak lurus. Kemudian ini perhatikan balok ABCDEFGH. Proyeksi titik A terhadap bidang BCGF adalah titik B. Lihat ya, titik A. Proyeksinya terhadap bidang BCGF adalah titik B. Kenapa? Karena proyeksi merupakan jarak tegak lurusnya atau garis tegak lurusnya, ya. Ruas garis AB ini merupakan jaraknya, ya, jarak dari titik A terhadap bidang BCGF. Ya, proyeksinya ada di titik B. Kemudian proyeksi titik A terhadap bidang CDHG adalah titik D. Proyeksi titik A terhadap bidang CDHG. Jadi kalau kita tarik garis kan bisa banyak ya, luas area atau luas daerah CDHG ini kan besar gitu ya. CDHG ini kan bisa di tengah, bisa di pinggir, bisa di belakang, bisa di samping kanan, bisa di samping kiri. Tetapi proyeksinya adalah ruas garis tegak lurusnya ya, dari A terhadap bidang CDHG yang tegak lurus itu proyeksinya ada di titik D. Sehingga kalau bisa ditanyakan jarak dari titik A terhadap bidang CDHG adalah ruas garis AD, ya, garis yang tegak lurus. Kemudian proyeksi titik A terhadap bidang EFGH. Yang tegak lurus mana? Yang tegak lurus AE kan? Berarti proyeksinya itu ada di titik E di sini. Kemudian kita bahas contoh soalnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 8 cm, jarak titik C ke bidang BDG adalah, nah kita gambar terlebih dahulu kubusnya ya, kubus ABCDEFGH ini kita gambar. Kemudian langkah yang selanjutnya gambar bidang BDG. Gambar bidang BDG ini ya, yang garis berwarna biru ini bidang BDG. Kemudian di sini perhatikan, BD di sini kan diagonal sisi ya, diagonal sisi. Langkah yang selanjutnya tarik garis diagonal AC-nya. Tarik garis diagonal AC sehingga di sini kan ketemu titik potong kan. Katakanlah titik potongnya di sini adalah G aksen. Langkah yang selanjutnya, tarik garis tegak lurus dari G terhadap G aksen nih di sini terhadap titik potong. Titik potong BD dan juga AC atau di sini G aksen sehingga diperoleh ruas garis GG aksen kan. Nah, sekarang untuk menentukan jarak titik C terhadap bidang BDG, kita tarik garis tegak lurus nih. Poin yang keempat ya, tarik garis tegak lurus dari titik C terhadap ruas garis GG aksen. Nah, katakanlah misalkan di sini adalah titiknya C aksen ya. Tuliskan C aksen di sini. CC aksen ini merupakan jarak dari titik C terhadap bidang BDG. Ingat ya, jarak dari titik terhadap sebuah bidang itu adalah proyeksinya. Nah, proyeksinya mana? Proyeksinya itu jarak yang tegak lurus. Jarak yang tegak lurus ini adalah dari C ke C aksen ini dengan bantuan garis GG aksen. Ya. Sekarang kita bahas penyelesaiannya untuk mencari CC aksennya. Nah, perhatikan segitiga CGG aksen. Di sini C-nya siku-siku,
Kemudian CC aksen di sini juga siku-siku terhadap GG aksen. Ya, gambarnya seperti ini. Ini letak C-nya diposisikan di atas, ya, agar terlihat lebih jelas ya bentuk segitiganya. Ini CC aksen, ini tegak lurus ya terhadap GG aksen. Kemudian perhatikan CG, ruas garis CG. CG ini merupakan rusuk kubus kan. Jadi panjangnya adalah 8, sudah diketahui di soal ya. Jadi CG-nya di sini 8, kemudian CG aksen, perhatikan CG aksen. CG aksen ini merupakan setengah dari diagonal sisi kan. Nah, panjang diagonalnya AC, panjang diagonalnya itu kan rusuk akar 2. Rusuknya kan 8, rusuk akar 2 berarti 8 akar 2. Sedangkan CG aksen ini adalah setengah dari diagonalnya. Setengahnya dari 8 akar 2 itu adalah 4 akar 2. Nah, kemudian kita mencari GG aksen. Kita butuh panjang GG aksen di sini. Caranya adalah kita lihat segitiganya kembali. Nih ya, GC, G aksen, ini siku-siku di G. Berarti GG aksen ini merupakan sisi miring, sehingga bisa kita cari dengan akar CG kuadrat ditambah CG aksen kuadrat. Ya, CG kuadrat ditambah CG aksen kuadrat. Di mana CG-nya kan di sini udah diketahui ya, CG-nya 8. Berarti tuliskan 8 kuadrat tambah CG aksennya 4 akar 2, ya, dikuadratkan. Akar dari 8 kuadrat itu 64, kemudian 4 akar 2 kalau dikuadratkan itu 32. Jadi akar dari 64 ditambah 32 itu akar 96. 96 itu 16 kali 6 kan. Jadi ini bisa diakar ya, akar 16 itu 4, kemudian akar 6-nya tetap. Jadi 4 akar 6 untuk GG aksen. Sekarang kita akan gunakan luas segitiga. Perhatikan segitiga ini ya, CGG aksen. Yang pertama perhatikan luas segitiga dengan alas GG aksen dan juga tingginya CC aksen. Ya, setengah kali alas, alasnya GG aksen, dikali tingginya CC aksen. Itu sama dengan luas segitiga dengan alasnya CG dan tingginya CG aksen. Berarti setengah kali CG kali CG aksen ya. Nah, kedua ruas karena mempunyai setengah, berarti bisa dibagi ya, masing-masing ruas dibagi dengan setengah sehingga setengahnya sudah habis. Ya, setengahnya habis atau tinggal 1 ya. Kemudian GG aksennya di sini 4 akar 6 kali CC aksen sama dengan CG-nya 8, CG aksennya 4 akar 2. Nah, ini tinggal dioperasikan aja. 4 akar 6 CC aksen sama dengan 84, 8 kali 4 itu 32 ya. 32 akar 2, di sini karena masih ada akar 2-nya. Sehingga diperoleh CC aksennya 32 akar 2 dibagi dengan 4 akar 6. Nah, 32 dibagi dengan 4, ini akan 8 kan. Nah, masih ada akar 2 di pembilang dan di penyebutnya masih ada akar 6. Akar 6 itu artinya adalah akar 2 kali akar 3 kan. Nah, ini masing-masing ada akar 2 kan, bisa dibagi ya. Akar 2-nya udah habis, berarti tinggal 8 per akar 3. Nah, karena di penyebut masih dalam bentuk akar, kita rasionalkan. Kali akar 3 per akar 3. Ya, sehingga diperoleh 8 per 3 akar 3. Ini akar 3 kali akar 3 kan 3. Ya, jadi diperoleh hasilnya 8 per 3 akar 3. Oke, itu adalah pembahasan kali ini tentang jarak titik ke bidang. Untuk kalian yang masih kurang memahami, kalian bisa mengulang terus video ini sampai kalian benar-benar paham. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.